edisi Oscar kali ini film Don't Look Up. The Talk is Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening. Ini dapat 3 nominasi, Best Picture, Best Screenplay, sama 4, Editing, sama musik. Gitu. Oke, ini film bertabur bintang banget gitu. Iya nih, gila nih. Ada Leo DiCaprio, ada Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, ada Meryl Streep, yang jadi anaknya siapa? Jonah Hill, ada Tyler Perry, si Madea itu, gitu loh. Nah, jadi memang waktu pertama kali diumumin juga yang wajah gile gitu, nggak kebayang kan, maksudnya bisa kumpul nih. Walaupun Leo sama Meryl dulu pernah satu film, Marvin's Room, sebelum Titanic tuh itu ya, gitu. Jadi yang gitu. Leo masih piye. Nah, terus ini komedi satir ya, khasnya Adam McKay. Adam McKay itu 3 film terakhirnya, dia kan ranahnya komedi ya, sama si Will Ferrell. Tapi belakangan dia 3 film terakhir dia lebih ke satir, bukan flat out komedi ya, bukan straight komedi. Dimulai dari Big Short tentang kejatuhan ekonomi 2008 ya, gitu. Kemudian Vice tentang si Dick Cheney. Ini tentang global warming, Don't Look Up. Tapi bertabur bintang cuma gak ada yang masuk nominasi nih. Iya, Leo sempat masuk di Golden Globe tapi komedi, Oscar enggak. Jennifer juga masuk nominasi. Gitu. Terus Kate Blanchett juga sebagian masuk untuk supporting actress. Dia ke-split nih antara di Nightmare Alley sama di Don't Look Up. Gitu. Nah, tapi kalau di Adam McKay kali ini gak dapat nominasi sutradara terbaik. Gitu. Oke, gue suka filmnya. Lu? Menurut gue terhibur banget. Film ini menghibur banget karena komedi dan relevan banget sama keadaan sekarang, di mana ada suatu hal yang serius, tapi kekuasaan memperlakukannya ini menguntungkan buat gue atau enggak nih? Gitu. Jadi maksudnya ada peristiwa yang bisa dibuktikan dengan sains, ada data, tapi itu bisa jadi mentah gitu ya. Ketika yang punya kepentingan tuh ngerasa yang gitu. Jadi kan kalau misalnya secara logika ada kejadian A, kalau ada kejadian A harusnya kita melakukan B. Udah nggak bisa nggak. Tapi kalau masuk politik jadinya B ini menguntungkan nggak buat kita. Gitu. Jadi bisa dibuat kayak gitu. Jadi udah gitu juga sama bagaimana media memperlakukan ini berita yang nggak mengenakan. Jadi kemudian yang dipelintir-pelintir, bayangin lu saintis yang ngasih tahu bakal ada kiamat, kemudian malah jadi seleb. Gitu kan, tinggal lu bisa dipoles nih, kalau yang ini jangan nih, ini jutek gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini juga menyenggol media ya, baik, karena dari media itu, ini kan di era post-truth, di mana kebenaran tuh bisa dipelintir menjadi kebenaran baru lagi. Gitu. Nah, ini menarik gitu, apalagi kalau kita misalnya ngikutin berita, ngikutin perkembangan politik Amerika 4 tahun kemarin gitu kan ya. Atau Indonesia. Terlalu dekat, Bay. Gitu ya. Kalau di kita kan gitu tuh, WA group tuh gitu ya. Misinformation bisa jadi, ya itu era post-truth gitu kan. Lo bayangin ada data tentang pandemi, ya udah ada nih langkah-langkah yang harus dilakukan, pencegahan segala macam, tapi lebih percaya apa yang beredar di WA group. Betul. Gitu. Nah itu jadi sebetulnya kena deket nih sama kita. Walaupun menurut gua kan si Oscar seperti film yang sangat menghibur ini jadi cuman hiburan doang nih. Iya, kayaknya gitu. Jadi filmnya Adam McKay ini belum nih. Tapi kayaknya nggak ada yang menang nih. Maksud gue dia hat-trick ya, maksudnya 3 film terakhir 3-3-nya masuk nominasi Best Picture. Gitu. Nah cuma gue, kalau yang gue heran adalah editingnya bisa masuk, karena gue nggak suka editing di film ini, terlalu show off gitu ya. Jadi kecenderungan Adam McKay adalah ngasih insert ketika orang lagi ngomong nih, biasanya yang agak panjang, terus insert yang nggak ada hubungannya. Iya, yang gambar rusa, gambar bintang, gitu, kayak gitu-gitu ya. Tapi berarti jurinya suka.
suka berarti. Nah kemudian sama yang kayak orang lagi ngomong atau lagi mau marah di tengah kalimat atau di tengah kata malah ya, terus dipotong gitu ya. Nah kalau untuk efek komedinya itu dapat ketika muncul pertama kali, tapi di film ini tuh berkali-kali gitu, bisa ada 3-4 kali. Jadi yang ya one trick pony nih gitu. Oke. Jadi kalau menurut gue pribadi, Don't Look Up ini menjadi peserta penghibur lah. Ya, karena emang film yang menghibur banget. Iya, dan maksudnya Best Picture nggak akan menang, skenario juga berat saingannya nih, kemudian editing juga enggak, sama musik, gue malah nggak inget faktor musiknya gitu. Hans Zimmer lah kalau musik tahun ini. Oke, gitu. Yang udah nonton Don't Look Up mungkin punya pendapat yang beda, silakan. Yang belum nonton, tonton di Netflix. Iya, menghibur banget kok, filmnya emang agak panjang tapi menghibur banget. Dan si Leo nih bukan jadi idol di sini gitu ya, dia dibikin nerdy gitu ya. Gitu, dan udah punya anak gede-gede juga. Silakan tulis di komen, like, subscribe. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.